Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Muftianiswa dengan NIM 211340156. Di sini saya akan menjelaskan tentang client center. Rogers dilahirkan pada tanggal 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, pinggiran kota Chicago. Ayahnya, Walter A. Rogers, seorang pekerja teknik sipil, dan ibunya, Julia M. Chowsing, seorang ibu rumah tangga. Carl adalah anak keempat dari 6 bersaudara. Carl Rogers adalah seorang psikologi yang terkenal dengan pendekatan terapi klinis yang berpusat pada klien atau client center. Rogers kemudian menyusun teorinya dengan pengalamannya sebagai terapis selama bertahun-tahun. Teori Rogers mirip dengan pendekatan Freud, tetapi pada hakikatnya Rogers berbeda dengan Freud karena Rogers menganggap bahwa manusia pada dasarnya baik atau sehat. Dengan kata lain, Rogers memandang kesehatan mental sebagai proses perkembangan hidup alamiah, sementara kejahatan dan persoalan kemanusiaan lain dipandang sebagai penyimpangan dari kecenderungan ilmiah. Apa itu client center? Client center teori sering pula dikenal sebagai teori non-direktif atau berpusat pada pribadi. Rogers dalam Corey 2006 mengemukakan bahwa dalam konteks konseling, Rogers mengemukakan dan mengembangkan teknik konseling yang dikenal sebagai client center therapy, yakni teknik terapi yang berpusat pada klien. Teknik ini adalah pembaharuan karena mengasumsikan posisi yang sejajar antara konselor dan konselor. Hubungan konselor dan klien diwarnai kehangatan, saling percaya, dan klien diperlakukan sebagai orang dewasa yang dapat mengambil keputusan sendiri dan bertanggung jawab atas keputusannya. Tugas konselor adalah membantu klien mengenali masalahnya dirinya sendiri, sehingga akhirnya dapat menemukan solusi bagi dirinya sendiri. Konsepsi Rogers terhadap hakikat manusia. Menurut Shakti tahun 1997, ada beberapa konsep Rogers tentang hakikat manusia. Yang pertama, manusia tumbuh melalui pengalaman, baik melalui perasaan, berpikir, kesadaran, ataupun penemuan. Yang kedua, hidup adalah kehidupan saat ini dan lebih daripada perilaku-perilaku otomatik yang ditentukan oleh kejadian-kejadian masa lalu. Nilai-nilai kehidupan adalah saat ini daripada masa lalu atau yang akan datang. Yang ketiga, manusia adalah makhluk subjektif secara esensial. Manusia hidup dalam pribadinya sendiri, dalam dunia subjektif. Yang keempat, kekerabatan hubungan manusia merupakan salah satu cara seorang paling banyak memenuhi kebutuhannya. Yang kelima, pada umumnya setiap manusia memiliki kebutuhan untuk bebas, spontan, bersama-sama, dan saling berkomunikasi. Yang keenam, manusia memiliki kecenderungan ke arah aktualisasi, yaitu tendensi yang melekat pada organisme untuk mengembangkan keseluruhannya dalam cara memberi pemeliharaan dan mempertinggi kualitas diri. Selanjutnya, peran konselor dalam pendekatan client center. Pertama, konselor tidak memimpin, mengatur, atau menentukan proses perkembangan konseling, tapi hal tersebut dilakukan oleh klien itu sendiri. Yang kedua, konselor merefleksikan perasaan-perasaan klien, sedangkan arah pembicaraan ditentukan oleh klien. Yang ketiga, konselor menerima klien dengan sepenuhnya dalam keadaan seperti apapun. Dan yang terakhir, konselor memberi kebebasan pada klien untuk mengekspresikan perasaan-perasaan sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya. Adapun teknik dalam client center. Yang pertama, acceptance. Konselor menerima klien sebagaimana adanya dengan segala masalahnya. Jadi, sikap konselor adalah menerima secara netral. Yang kedua, congruence. Artinya, konselor adalah terpadu sesuai dengan perbuatan dan konsisten. Yang ketiga, understanding. Artinya, konselor harus dapat secara akurat dan memahami secara empati dunia klien, sebagaimana dilihat dari dalam diri klien itu. Yang terakhir, non-judgmental, yaitu tidak memberi penilaian konselia. Kelebihan dan kekurangan dalam client center. Kelebihannya,
Yang pertama, pusatan pada klien dan bukan pada terapis. Kedua, identifikasi dan hubungan terapi sebagai wahana utama dalam mengubah kepribadian. Yang ketiga, lebih menekankan pada sikap terapi daripada teknik. Yang keempat, berikan kemungkinan untuk melakukan penelitian dan menemukan kuantitatif. Yang kelima, penekanan emosi, perasaan, dan afektif dalam terapi. Keenam, menawarkan perspektif yang lebih up to date dan optimis. Yang ketujuh, klien memiliki pengalaman positif dalam terapi ketika mereka fokus dan menyelesaikan masalahnya. Dan yang terakhir, klien merasa mereka dapat mengekspresikan dirinya secara penuh ketika mereka mendengarkan dan tidak dijustifikasi. Adapun keterbatasannya, itu kurangnya kekonkretan dalam proses konseling, lebih efektif ketika menggunakan bahasa verbal, dan dengan klien yang cerdas, mengabaikan faktor tidak sadaran atau alam tak sadar dan insting naluri, urusan dengan hal-hal yang dipermukakan. Oke semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.